Puji Tuhan. Selamat pagi keluarga besar GPD TBS Bogor yang dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Apa kabarnya? Pasti kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan kembali mendengar renungan pada pagi hari ini. Renungan firman Tuhan tentunya. Dan sebelumnya, mari kita menikmati pujian sambil menyembah dan memuji Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru yang kami dapat nikmati, di mana kami dapat melakukan aktivitas kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami ingin Tuhan Engkau memperdengarkan suara-Mu melalui hamba-Mu, di mana firman-Mu itu adalah menjadi makanan rohani bagi kami, dan kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu sesuai dengan firman-Mu.
Mampukan kami Tuhan dalam kami mendengar, dan kami akan melakukannya, dan Roh Kudus akan membimbing kami Tuhan. Biarlah urapan-Mu yang baru tercurah atas kehidupan kami semua, dan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah dapat berbicara sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Semua Pelayanan Sama di Hadapan Allah. Kita buka dalam ayat pokok kita pada pagi hari ini, yaitu dalam Galatia pasalnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Kita fokus kepada yang bagian terakhir ayat ini, yaitu layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, atas dasar kasih. Kita sudah begitu banyak mendengar firman Tuhan tentang pelayanan, melayani, bahkan melayani dengan dan oleh kasih. Pelayanan yang diinginkan Tuhan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan semau-maunya kita saja, atau hanya sebagai rutinitas, formalitas, tanpa kasih. Tuhan melihat kedalaman hati kita, saudara-saudara. Apapun pelayanan itu, semua di hadapan Tuhan sama. Kita semua punya peran masing-masing ya. Kita kembali lagi mengingat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Berulang-ulang firman Tuhan memang harus diperkatakan setiap hari. Dibaca setiap hari, direnungkan setiap hari, bahkan setiap waktu. Kadang manusia kita lupa, saudara-saudara. Firman Tuhan yang minggu kemarin kadang-kadang kita lupa. Apalagi 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu. Kita terus harus diingatkan dengan renungan pagi setiap hari. Kita akan diingatkan bagaimana kita dalam melayani. Melayani sesama oleh kasih. Kita lihat saudara-saudara. Di dalam Roma 12 ayat 6-8. Roma 12 ayat 6-8 berkata, "Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita." Kita punya bagian masing-masing dalam melayani, saudara-saudara ya. Tuhan sudah berikan talenta dan karunia-Nya dengan porsinya masing-masing. Talenta pun ada yang berbeda-beda, saudara-saudara. Mungkin saudara punya 1, atau 3, atau 5, atau mungkin 10, saudara-saudara ya. Dan itu tanggung jawab kita berarti untuk melayani dengan karunia kita. Kita sudah mendengarkan ya firman Tuhan 2 hari yang lalu, melayani dengan karunia. Tetapi kita juga harus menyadari ketika kita menjalankannya itu harus dengan kasih. Seperti tubuh Kristus. Kita pernah dengar bukan? Mata, mulut, tangan tidak boleh sombong dan merendahkan organ-organ dalam tubuh kita. Karena semua punya fungsinya, saudara-saudara. Ketika kita punya fungsi, tentunya kita boleh saling menghargai satu dengan yang lain. Bukan berarti, wow, saya jadi mata, saya jadi tangan, saya bisa, atau kayak jadi kaki bisa berjalan. Pokoknya kemanapun saya berada, itu kaki, itu paling hebat. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Kita harus melayani, menyadari bahwa setiap bagian-bagian sudah ditentukan dan
Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Itu semua sudah ditentukan Tuhan. Tinggal kita tanggung jawab, mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kita jalankan. Supaya tubuh Kristus terbangun. Ketika kita membangun satu dan lain, mungkin ada saudara-saudara belum menyadari perannya masing-masing. Ketika kita berkomunitas, barulah kita menyadari, saudara. Sebab itu, jangan jauh dari komunitas. Kita ada humble group sekarang ya. Bahkan ada wadah. Kalau saudara sudah lama tidak mengikuti wadah, nggak ikut wadah, saudara tidak mengikuti wadah, dan mungkin saudara ingin masuk humble group, masuklah dengan humble group. Kita akan terus berkembang, saudara. Mungkin ada saudara yang masih malu, tidak mau bergabung dalam wadah, dalam humble group. Itu suatu hal, saudara-saudara, yang bisa kita saling melayani dan belajar saling menghargai satu dengan yang lain. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya dalam Amsal, katakan saudara-saudara, supaya kita semakin terasah, kita semakin terbentuk. Oleh sebab itu, layani oleh kasih. Ya, kita baca di sini ada banyak macam-macam talenta dan karunia. Itu haknya Tuhan. Yang kita tidak bisa menganggap saya lebih hebat dari orang lain. Ya, karena semua punya bagiannya masing-masing. Kita coba lihat saudara-saudara dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Filipi 2 ayat 1 sampai 4 berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, karena kita menyadari kita punya kekurangan kelebihan masing-masing, ya, tentunya kita menyadari bahwa kita tidak boleh sombong, dan kita harus juga memperhatikan kepentingan orang lain. Karena kalau yang jalan cuma kaki saja, atau tangan saja, atau mulut saja, tidak lengkap, saudara-saudara. Oleh sebab itu harus mengasihi satu dengan yang lain. Satu hati, satu tujuan. Kita lihat kalau ketika pimpinan kita, pemimpin rohani kita, atau dalam kantor pun, dalam pemimpin kantor, saudara-saudara, kita harus berjalan seiringan. Supaya apa? Tercapai tujuan. Di sini adalah tujuan Kristus, kita semua melayani. Untuk apa? Menjalankan amanat agung. Ketika kita bersatu, kita saling melayani, kita kuat, tubuh Kristus terbangun, maka kan banyak jiwa semakin dimenangkan, semakin banyak dimenangkan, saudara-saudara. Itulah fungsinya kita saling mengasihi. Dan Tuhan melihat apakah pelayanan kita berkenan. Kalau saudara baca dalam 1 Korintus 13, saudara-saudara, di situ mengatakan tentang kasih. Di sini dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3 dalam 1 Korintus 13, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Oleh kasih, sekali lagi, layanilah seorang akan oleh kasih. Tuhan melihat kita sama semua, punya bagian masing-masing. Bahkan 5 jawatan ya ada di situ. Kita lihat ada nabi, ada rasul, ada penginjil, ada gembala, ada guru, saudara-saudara. Itu semua punya bagiannya masing-masing. Tadi dikatakan kalau menasihati, kalau memimpin, bahkan dikarenakan Roh Kudus bernubuat, ya, punya hikmat, karunia iman, saudara-saudara.
hendaklah kita melakukannya dengan kasih, saudara-saudara, supaya kita menyadari bahwa semua itu bagian yang Tuhan tentukan, supaya kita juga tidak mementingkan diri sendiri. Kalau kita maju, kita ajak orang maju. Kalau kita lihat orang maju, kita terpacu juga untuk maju, saudara-saudara. Supaya kita boleh melihat Tuhan dimuliakan dan banyak jiwa-jiwa diberkati oleh kehidupan kita, saudara-saudara. Sebagai ayat yang terakhir, yaitu dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu. Karena Tuhan tidak memandang orang. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak memandang orang, tidak memandang bulu. Yang sudah melakukan dengan baik, Tuhan kasih upah yang terbaik, saudara. Tentunya dengan kasih, saudara, supaya perbuatan kita tidak sia-sia. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Layanilah oleh dan atas dasar kasih. Kita berdoa. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa keinginanmu untuk kami melayani dengan kasih dan kami punya bagiannya masing-masing supaya kami saling memperhatikan supaya tubuh Kristus berfungsi semuanya Tuhan, bagian-bagiannya semua berfungsi. Kami tidak mau berdiam diri, bahkan kami tidak mau menyombongkan diri kami bahwa setiap bagian adalah penting di hadapan Tuhan sama. Kami mau bekerja sama Tuhan untuk melakukan pelayanan dan pekerjaan-Mu Tuhan. Selama kami masih hidup, kami lakukan yang terbaik. Tuhan, Kau memberkati keluarga besar GBT Bas Bogor sepanjang hari ini dalam pekerjaan, sekolah, kuliah, usaha apapun Tuhan. Biarlah kami tetap melakukan semua berdasarkan atas kasih Tuhan. Engkau yang akan memberkati, melindungi kami semua Tuhan. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Jadikan kami berkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Yesus